Kita bukan hanya memiliki ribuan pulau, bukan hanya memiliki 34 provinsi dan beberapa daerah yang lain tentunya, tetapi aset kita yang paling berharga adalah Pancasila. Mengapa Pancasila? Pertama, kalau kita ingin melihat bagaimana kita dipersatukan oleh 5 sila yang memang sangat betul-betul fundamental menjadi nilai-nilai kita, sehingga inilah yang menjadi nilai kita. Ini sebagai identitas bangsa. Ini juga yang menyatukan dari seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat luas kita ini mungkin bisa berapa kali lipat dari benua yang lain, sehingga ini juga dipersatukan oleh Pancasila. Saya kira nilai-nilai ini memang harus betul-betul diinternalisasi, bukan hanya dipahami, tetapi juga selain diinternalisasi juga dijalankan dan menjadi filosofi bagi kehidupan kita sehari-hari. Musibah pandemi ini memang sangat luar biasa. Efeknya bukan hanya kepada kesehatan, tetapi juga kepada seluruh sektor yang ada di kita saat ini. Nah, kalau kita melihat memang tantangan sangat luar biasa bagaimana pendidikan kita akan dimulai. Ini juga kalau dilihat dari kurva hari ini termasuk status kita hari ini, dari sekian maka hanya beberapa wilayah yang boleh melakukan adaptasi kebiasaan baru. Sementara di Kabupaten Bogor dan di Jawa Barat misalkan itu hanya 15 kabupaten kota yang boleh melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Sementara di Kabupaten Bogor ini juga berita duka untuk kita bersama bahwa bertambahnya klaster yang satu di wilayah Cilengsi ini juga menambah kekhawatiran bagi kita semuanya. Tentunya kalau kita ingin melihat bagaimana pendidikan yang akan dijalankan hari ini, kita juga khawatir sebetulnya Bu Mei. Khawatir begini, peserta didik kita dari mulai TK kemudian sampai dengan SD misalkan atau sampai SMP pun mereka kesadaran kebersihan dan kesehatannya masih dirasa kurang. Sehingga kalau kita ingin melihat pendidikan akan dijalankan secara normal, saya kira waktunya belum tepat saat ini. Tetapi tentunya pendidikan di rumah, kemudian juga dengan pendidikan sistem daring, walaupun Kabupaten Bogor tidak akan seluruhnya support untuk kegiatan ini, belajar dengan online, tetapi ini juga menjadi solusi tahap pertama kita, bagaimana pendidikan tetap berjalan, kemudian juga di masa pandemi saat ini. Namun yang lebih penting sebetulnya saya ingin juga menggarisbawahi bahwa pendidikan dan Pancasila ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus betul-betul masuk dalam tahapan pendidikan paling rendah sekalipun di rumah. Ini yang paling penting. Jadi nilai-nilai Pancasila harus betul-betul menjadi filosofi kehidupan dan ini betul-betul diajarkan dari level pendidikan yang paling bawah, sehingga ketika nanti kita sudah menjadi generasi kita sudah menjadi besar, betul-betul bagaimana memaknai Pancasila ini dengan betul-betul utuh. Jadi bukan hanya parsial. Tentunya pendidikan yang kita siapkan ataupun sebagai dasar dari bagi generasi muda kita, saya dalam tataran bahwa tetap nilai-nilai internalisasi itu tetap dimasukkan ke dalam generasi kita supaya nanti ketika mengambil kebijakan maka akan betul-betul memaknai Pancasila itu sebagai nilai dan menerapkan sebagai nilai dan juga sebagai state value itu. Jadi memang gerakan-gerakan yang masif terhadap implementasi Pancasila ini tentunya bukan hanya gerakan-gerakan slogan biasa, jadi harus menjadi gerakan yang masif termasuk seluruh pengambil kebijakan baik eksekutif, legislatif, kemudian juga masyarakat, organisasi masyarakat, termasuk sekarang kalau kita ingin melihat bahwa nilai-nilai Pancasila dimaknai bukan hanya sebatas pelafalan, tentunya bahwa pendidikan kita ke depan adalah dunia atau pendidikan yang sangat cerah, bukan yang bermurah-murah tentunya. Yang paling penting memang tadi saya juga sepakat dengan Prof bahwa yang tadi terpenting adalah bagaimana pendidikan itu juga bisa menjadi sarana untuk kita bagaimana internalisasi nilai Pancasila itu. Ya betul tadi, sepakatnya bahwa memang apakah kita akan mengkhianati atau kita ingin mengaplikasikan Pancasila itu. Ya, tantangan kita di Kabupaten Bogor kalau kita ingin melihat, saya melihat sarana prasarana dulu di tahap awal, bahwa lembaga pendidikan kita kalau dilihat daripada sarana masih ada 3.000 sekian yang kondisinya dalam kondisi rusak. Ini juga masih ada 3.600 sekian yang masih kekurangan. Jadi kalau kita melihat bahwa salah satu di kecamatan kita itu masih ada orang yang bersekolah itu
menggunakan kendaraannya pun kendaraan yang mohon maaf ya, jembatannya pun rusak. Ini juga menjadi catatan untuk kita bersama, sehingga tantangan pemerintah daerah sangat luar biasa. Masih ada 110 jembatan rawayan di Kabupaten Bogor. Tentunya ini dan 44 desa tertinggal. Tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Karena apa? Ternyata bukan di dalam 44 desa tertinggal itu bukan hanya terdapat ketertinggalan ekonomi, tetapi juga sarana pendidikan, termasuk pendidikan ini juga yang sangat penting, sehingga tantangan kita ke depan sangat besar sekali. Apalagi dengan kondisi hari ini diperkirakan 1, sekian triliun pendapatan kita juga turun. Nah, dengan kondisi saat ini, maka APBD di Kabupaten Bogor tentunya juga akan proyeksi pembangunan kita tidak akan terimplementasi dengan baik tentunya. Tetapi ini juga menjadi sebuah pilihan, kita ingin menyelamatkan. Baik, Kabupaten Bogor luas wilayahnya sangat besar, Bu Mei. Jadi kalau kita ingin melihat terdiri 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan dari ujung Tanjung Sari sampai dengan Parung Panjang, memang tidak semua titik juga, bahkan kita masih ada beberapa titik yang blank spot. Ini saya kira bukan pemerintah tidak hadir, tetapi pemerintah tetap berupaya dan terus berupaya bagaimana menghadirkan pendidikan itu sama dirasakannya, baik dari ujung timur sampai ke ujung barat itu bisa dirasakan yang sama. Nah, kaitan dengan kualitas pendidikan tentunya ada 3 hal yang memang difokuskan di dalam program Bogor Cerdasnya Ibu Bupati Bogor. Pertama adalah peningkatan infrastruktur, yang kedua adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik, kemudian yang ketiga adalah kemudahan aksesibilitas untuk pembelajaran siswa. 3 hal ini menjadi prioritas penting di dalam Karsa Bogor Cerdasnya, sehingga tentunya dengan nilai-nilai yang tadi yang disampaikan oleh Prof, bahwa kita bukan hanya membangun jiwa yang paling penting tentunya, tetapi ini juga memang terkait dengan pemerataan pendidikan. Luas wilayah kita juga menjadi tantangan besar untuk kita bersama. Tentunya ini tidak bisa dilakukan kita sendiri, tetapi kita harus bersama-sama membangun, dan bagaimana juga pendidikan di Kabupaten Bogor dan di Indonesia juga bisa berhasil. Itu Bu Mei. Catatan pertama adalah bahwa pemerintah tetap dan terus bekerja tentunya bersama-sama dengan rakyat, dan kondisi pandemi saat ini saya kira adalah sebuah musibah bersama, bukan hanya kita di sini di lokal, tetapi memang musibah kita bersama di seluruh dunia ini. Catatannya adalah bahwa musibah ini akan kita hadapi bersama, tentunya dengan semangat solidaritas, semangat gotong royong untuk kita bersama. Hikmah dari kejadian atau musibah yang melanda kita bersama saat ini adalah kita dituntut untuk betul betul-betul mempersiapkan diri dengan segala situasi dan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga dituntut untuk betul-betul transformasi dan menyesuaikan dengan keadaan, termasuk juga bagaimana kita juga harus betul-betul mempersiapkan diri sehingga menghadapi krisis ke depan itu juga sudah siap dengan segala situasi yang ada.